Kita lanjut bahas BTTH Dunia Maradewa episode 330. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Raja Iblis berhasil dikalahkan, suasana di medan pertempuran mulai berubah. Sorak-sorai kemenangan terdengar dari berbagai penjuru. Para prajurit dari klan Xiao percaya bahwa perang pada akhirnya telah usai. Namun tidak semua orang berpikir demikian. Di tengah kerumunan, Zhou Yan yang masih memulihkan lukanya hanya mampu menatap lurus pada satu sosok yang belum bergerak sejak awal. Dia adalah leluhur Balai Bil, pria muda misterius yang masih berdiri dengan tegak. Seolah kekalahan dari sang Raja Iblis sama sekali tidak mengguncang dirinya. Sementara itu, Raja Sisik Naga yang mengendalikan tubuh dari Nan Erming melangkah perlahan menuju sang leluhur Balai Bil. Setiap langkahnya membuat suasana menjadi semakin sunyi. Tatapan matanya penuh dengan penghinaan, dan sesampainya beberapa langkah di depan leluhur Balai Bil, Raja Sisik Naga pun berkata santai, "Hei bocah kecil, monster tadi kau kan yang menciptakannya menggunakan darah naga?" Kalimat itu membuat seluruh medan pertempuran ini terdiam. Anak kecil? Dia memanggil leluhur Balai Bil dengan sebutan anak kecil. Zhen Zongfan yang sedang menyembuhkan lukanya sampai tersedak karena mendengarkan kata-kata dari sang Raja Sisik Naga. Xiao Zhan kemudian tertawa. Luar biasa. Sudah puluhan ribu tahun aku hidup, baru kali ini ada yang memanggil leluhur Balai Bil dengan sebutan anak kecil. Kalau leluhur Balai Bil adalah anak kecil, berarti kita semuanya adalah cucunya. Namun leluhur Balai Bil sama sekali tidak tertawa. Tatapan matanya dingin. Dia hanya memandang Raja Sisik Naga tanpa berkedip. Melihat lawannya tetap diam, Raja Sisik Naga menghela napas panjang. Masih keras kepala ya. Begini saja, akui kesalahanmu dan aku akan menganggap semuanya selesai. Tetes darah naga yang kau gunakan memang bukan hasil melenyapkan klan naga secara langsung, tetapi itu menjadi dosamu yang sangat besar. Ucapan itu membuat semua orang saling memandang. Dia benar-benar menyuruh leluhur Balai Bil untuk minta maaf. Bahkan Zhou Yan yang memahami situasi ini hanya bisa tersenyum pahit. Itulah Raja Sisik Naga. Baginya semua orang masih anak-anak dalam pandangan matanya. Keheningan berlangsung beberapa saat. Lalu leluhur Balai Bil akhirnya tersenyum. Namun senyuman itu dipenuhi dengan niat yang sangat menakutkan. Kau benar-benar lucu. Apakah kau tahu siapa aku sebenarnya? Raja Sisik Naga menyilangkan kedua tangannya. Tidak. Tapi kau boleh memperkenalkan diri, dan aku sudah hidup sangat lama. Mungkin aku pernah mendengar namamu. Kalau belum, anggap saja aku sedang menambah pengetahuan baru. Jawaban itu membuat seluruh medan pertempuran kembali terdiam. Zhen Zongfan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu dia sedang serius atau sedang melakukan ejekan. Namun ekspresi dari leluhur Balai Bil berubah semakin dingin. Dia perlahan memandang seluruh medan pertempuran ini dengan tatapan mata yang sangat dingin. Tatapan mata itu menyapu ribuan prajurit dari klan Xiao. Kemudian dia berkata dengan suara berat, "Kalian semuanya mengira bahwa Balai Bil sudah kalah kan? Jika begitu kalian akan segera mengetahui arti dari keputusasaan yang sesungguhnya." Begitu kalimat ini selesai, tubuh dari leluhur Balai Bil mulai terbakar. Api merah keemasan menyelimuti seluruh jubahnya. Dalam sekejap saja pakaian itu berubah menjadi debu. Namun yang muncul bukanlah tubuh manusia, karena seluruh tubuhnya kali ini telah berubah menjadi giok merah transparan. Tidak memiliki organ, tidak memiliki darah, tidak memiliki daging. Hanya cahaya merah yang berdenyut di dalam tubuhnya. Kemudian tubuh itu kembali berubah. Api yang jauh lebih mengerikan meledak dari dalam dirinya. Siluet seekor burung raksasa perlahan muncul. 3 kaki, sepasang mata menyala, dan kobaran api yang membakar langit telah muncul. Mustahil, itu sebenarnya adalah gagak emas berkaki 3. Belum sempat siapapun bereaksi, tiba-tiba bung! Gelombang api raksasa langsung meledak ke berbagai arah. Kecepatannya begitu luar biasa hingga ruang yang ada di tempat sekitarnya pun tampak terlipat. "Awas!"
Semua orang pun langsung mundur. Jeritan telah memenuhi medan pertempuran ini. Para boneka iblis yang belum sempat menghindar langsung berubah menjadi abu. Bahkan beberapa murid dari Balai Pil juga ikut terbakar oleh kobaran api itu. Raja Sisik Naga langsung menghilang dari tempatnya. Api ini belum bisa kutahan dengan tubuh baruku. Di sisi lain, Soyen segera berdiri meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Cepat ke sini! Seluruh api surgawi di dalam tubuhnya pun langsung dikeluarkan. Dalam sekejap saja berbagai jenis api surgawi menyatu membentuk sebuah perlindungan kubah api raksasa yang melindungi Cailin, King Muer, kekacauan abadi dan juga semua orang yang ada di tempat sekitarnya. Gelombang api menghantam pelindung dari kubah api itu tanpa henti. Pung, 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 pung. Benturan demi benturan membuat seluruh kubah api bergetar hebat. Shen Zongpan, Tuan Guiyin yang baru saja memulihkan sebagian kekuatannya juga segera mundur sambil mengaktifkan seluruh harta perlindungan mereka. Namun gelombang api itu terlalu cepat, terlalu luas dan juga sangat mengerikan. Di balik lautan api yang telah menelan seluruh medan pertempuran, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya sedang dibangkitkan oleh leluhur Balai Pil yang telah berubah menjadi gagak emas berkaki 3 itu. Dan untuk pertama kalinya semenjak kemenangan atas Raja Iblis, Soyen kembali menyadari satu kenyataan. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Lautan api terus meluas. Dalam hitungan detik saja, seluruh kawasan dari Balai Pil telah berubah menjadi neraka yang membara. Gelombang panas menyapu berbagai arah, memaksa puluhan ribu prajurit dari ras manusia, ras Yao, dan juga ras iblis darah, hingga klan binatang iblis mundur dengan cara yang sangat panik. Jeritan telah memenuhi langit. Api ini terlalu kuat, aku benar-benar tidak sanggup menahannya. Satu demi satu prajurit tumbang. Sebagian terbakar sebelum sempat melarikan diri. Sebagian lagi telah terjebak di tengah kobaran api yang terus mengejar mereka tanpa ampun. Melihat pemandangan seperti itu, wajah dari Soyen berubah menjadi sangat muram. Tidak, kalau ini terus berlanjut maka semua orang pasti akan tewas. Xia segera melesat ke udara yang kemudian berdiri tepat di garis terdepan. Di hadapannya leluhur Balai Pil telah berubah menjadi seekor gagak emas berkaki 3. Setiap kibasan sayapnya memuntahkan lautan api yang seolah mampu membakar langit dan bumi. Soyen menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri lagi. Seluruh api surgawi yang ada di dalam tubuhnya pun kembali meledak keluar. Api teratai hijau, api teratai pemurnian iblis, api roh kehidupan, dan serta seluruh api surgawi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun semuanya menyatu dalam sekejap saja. Dan sebuah domain api raksasa pun terbentuk. 2 lautan api saling bertabrakan. Bung! Benturan yang membuat langit berguncang. Ruang di antara kedua kekuatan mulai retak sedikit demi sedikit. Di balik kubah api milik Soyen, puluhan ribu orang akhirnya mendapatkan perlindungan. Namun Soyen tahu bahwa dirinya hanya mampu menahan semua ini untuk sementara. Tatapan matanya terus mengamati sosok gagak emas berkaki 3 di kejauhan. Mustahil, jangan-jangan dia benar-benar api surgawi peringkat pertama. Pikiran itu telah membuat jantung dari Soyen berdegup lebih cepat. Legenda tentang gagak emas matahari yang agung pernah dia dengar sejak lama. Api surgawi terkuat di dalam seluruh benua Dodi. Api surgawi yang konon mampu melahap seluruh dunia. Dan kini makhluk itu berdiri tepat di hadapannya. Di belakang Soyen, Shen Zongpan, Tuan Guiyin, Shan Huan juga menatap dengan wajah pucat. Itu benar-benar memiliki 3 kaki, persis seperti legenda. Shen Zongpan menghela napas panjang. Kalau dia benar-benar api surgawi nomor 1, maka pertarungan ini akan jauh lebih sulit. Sementara semua orang masih diliputi oleh keterkejutan, Soyen mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Keringatnya membasahi dahi. Api surgawinya perlahan mulai terdorong mundur. Sial, ini buruk. Domain apiku mulai melemah. Sedikit demi sedikit lautan api dari leluhur Balai Pil terus melahap wilayah dari kekuasaan api milik Soyen. Ruang aman di belakang Soyen pun menjadi semakin menyempit. Puluhan ribu prajurit mulai berdesakan.
rasa panik kembali menyelimuti mereka. Yang Mulia Soyen, tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin mati terbakar. Jeritan itu membuat Soyen terasa semakin berat. Dia tidak bisa mundur. Kalau dia mundur satu langkah saja, puluhan ribu nyawa yang ada di belakangnya akan lenyap dalam kobaran api yang dipancarkan gagak emas berkaki 3. Dengan suara berat Soyen bertanya, "Kaisar ras manusia, apakah kau masih memiliki jalan keluar?" Zhang Zhongpan mengamati tempat sekeliling dengan seksama. Sesaat kemudian dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Lubang cacing yang menjadi satu-satunya jalan keluar berada tepat di belakang leluhur Balai Pil, dan dia memang sengaja memaksa kita untuk masuk ke dalam jebakan ini. Mendengarkan jawaban seperti itu, suasana menjadi semakin sunyi. Mereka benar-benar telah terkurung. Di depan mereka ada lautan api yang sangat luas. Di belakang mereka ada ribuan nyawa yang menunggu perlindungan. Soyen mengepalkan tangannya. Api di dalam tubuhnya terus mengalir keluar tanpa henti. Namun dia tahu cadangan dari kekuatan api surgawinya juga semakin menipis. Sementara itu leluhur Balai Pil justru semakin kuat. Setiap kibasan sayap emasnya membuat kobaran api bertambah ganas. Jarak di antara kedua domain api terus menyusut 100 meter, 50 meter, 30 meter. Semua orang hanya bisa menatap penuh dengan kecemasan. Shen Huan sebagai Kaisar Ras Yao menarik napas panjang. Kami yang berada di tingkat bintang 8 Dodi mungkin masih bisa menerobos. Tetapi mereka, tatapannya beralih kepada ribuan prajurit yang ada di belakang sana. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri. Ucapan itu membuat banyak orang mulai putus asa. Beberapa prajurit langsung berlutut. Yang Mulia Soyen, kita belum ingin mati. Tangisan mulai terdengar dari berbagai sudut. Namun Soyen tetap berdiri tegak. Meski wajahnya mulai pucat, meski nafasnya semakin berat, dia tetap menjadi tembok terakhir yang melindungi semua orang. Dalam hati Soyen bergumam, aku tidak boleh kalah. Selama aku masih berdiri, maka aku tidak akan pernah membiarkan satupun dari mereka ada yang meninggoy. Tatapan mata itu kembali mengarah pada sosok gagak emas berkaki 3 yang terus mendekat. Untuk pertama kalinya semenjak pertempuran ini dimulai, Soyen benar-benar merasakan tekanan dari lawan yang belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan dia sadar jika tidak segera menemukan cara untuk membalikkan keadaan, bukan hanya dia, melainkan seluruh pasukan dari klan Xiao akan lenyap bersama dengan kobaran api yang telah menelan langit dan bumi. Keadaan di medan pertempuran semakin mencekam. Puluhan ribu orang benar-benar terjebak di dalam domain api surgawi milik Soyen. Ruang perlindungan yang berbentuk kubah api itu yang semula cukup luas perlahan menyusut. Sementara lautan api milik leluhur Balai Emas juga terus mendesak dari berbagai arah. Jeritan pun mulai terdengar. Tolong! Aku tidak ingin mati. Beberapa prajurit yang berada di bagian paling luar kehilangan pijakan. Tubuh mereka terdorong keluar dari wilayah aman. Sesaat kemudian, jeritan mengerikan menggema. Dalam sekejap saja tubuh mereka menjadi debu. Bahkan jiwa mereka juga ikut terbakar. Melihat pemandangan seperti itu, wajah dari semua orang menjadi pucat. Di belakang Soyen, tetua Suetu melihat pada Tuan Guiyin dan kemudian dia berkata, Tuan Guiyin, apakah kita masih bisa keluar hidup-hidup dari situasi seperti ini? Tuan Guiyin menarik napas panjang. Meskipun kedua tangannya telah menghilang, tetapi sorot matanya tetap tenang. Kita saat ini hanya bisa percaya kepada Soyen. Di sisi lain, para prajurit dari klan binatang iblis memandang Cailin dengan penuh harap. Yang Mulia Cailin, tolong selamatkan kami. Cailin tidak memberikan jawaban. Tatapan matanya hanya tertuju kepada Soyen yang berdiri seorang diri pada baris depan. Dia mengenal sang suami lebih baik daripada siapapun. Selama Soyen masih belum menyerah, berarti masih ada harapan. Sementara itu Soyen masih terus berpikir keras. Aku masih memiliki menara emas. Dengan itu, semua orang mungkin bisa diselamatkan. Tapi pikiran Soyen segera menolak. Tidak. Jika aku menggunakan menara emas tersebut saat ini, maka rahasia terbesar dari diriku akan segera terbongkar. Soyen teringat pada peringatan dari Zhan Lao. Rahasia itu belum boleh diketahui oleh siapapun. Soyen hanya bisa mengepalkan tangannya. Kalau begitu hanya ada satu jalan.
Aku akan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Dia bersiap membakar sisa kekuatan dari api surgawi demi memperluas domain api miliknya. Namun tepat saat dia hendak melakukan pergerakan, sesuatu yang aneh pun terjadi. Di tengah benturan dari dua lautan api, muncul seberkas cahaya keemasan. Cahaya itu berbeda. Api itu bukan milik Soyen, bukan pula milik leluhur dari Balai Pil. Api itu jauh lebih murni, lebih agung, dan juga membawa tekanan yang bahkan membuat api surgawi di sekitar mereka bergetar hebat. Apa itu? Soyen membelalakkan matanya. Cahaya itu berputar beberapa kali di udara, lalu perlahan berubah menjadi seekor gagak emas kecil berkaki 3. Suara lengkingannya menggema di seluruh langit. Saat suara itu terdengar, seluruh medan pertempuran mendadak sunyi. Yang paling mengejutkan, tubuh leluhur Balai Pil langsung gemetaran. Api yang sebelumnya terus mendesak domain api dari seorang Soyen pun tiba-tiba berhenti, seolah dia sedang ketakutan. Leluhur Balai Pil yang telah berubah menjadi gagak emas berkaki 3 raksasa, kali ini pandangan matanya menatap pada gagak emas kecil berkaki 3 dengan wajah pucat. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Nada suara itu penuh dengan kemarahan, namun juga rasa takut. Gagak emas kecil itu kembali melengking. Semua orang hanya mendengarkan suara burung biasa, tetapi Soyen mendengarkan sesuatu yang berbeda. Hentikan, jangan bertindak sembarangan. Soyen pun membeku. Itu, aku bisa memahami bahasa dari burung gagak emas ini. Belum sempat Soyen mencerna semuanya, gagak emas kecil kembali bersuara. Kali ini pesannya lebih dingin. Kalau kau terus memaksa, maka aku akan menghancurkan dirimu. Mata Soyen pun membelalak. Mustahil. Siapa sebenarnya gagak emas kecil berkaki 3 ini? Sementara semua orang masih kebingungan, Zheng Songpan memandang kedua gagak emas berkaki 3 itu dengan wajah serius. Tidak mungkin. Kenapa bisa ada 2 gagak emas berkaki 3? Menurut legenda, api surgawi nomor 1 adalah api gagak emas matahari agung. Hanya memiliki 1 wujud. Lalu kenapa muncul wujud kedua? Yang satu berukuran besar, yang satu lagi berukuran jauh lebih kecil. Namun justru yang kecil inilah membuat yang besar gemetar ketakutan. Di kejauhan, leluhur Balai Pil kembali meraung. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku adalah penguasa dari Balai Pil, dan aku akan membalaskan dendam mereka semuanya. Hari ini tidak ada seorang pun yang akan bisa keluar hidup-hidup. Namun gagak emas kecil hanya memandangnya dengan tenang. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa takut, hanya ada satu lengkingan pendek. Dan sekali lagi, leluhur Balai Pil mundur setengah langkah. Barulah pada saat itu Soyen mulai memahami segalanya. Jangan-jangan gagak emas kecil berkaki 3 ini adalah api gagak emas matahari agung yang asli. Lalu, leluhur Balai Pil yang ada di depanku hanyalah sebuah tiruan atau mungkin api surgawi lain yang telah meniru wujud sang legenda. Tatapan mata Soyen berubah tajam. Untuk pertama kalinya semenjak pertempuran dimulai, dia telah melihat secercah harapan. Karena jika dugaan itu benar, berarti masih ada kekuatan yang mampu menekan leluhur Balai Pil. Dan mungkin kekuatan itulah yang akan menjadi kunci untuk bisa membalikkan keadaan. Soyen menatap tajam pada gagak emas kecil berkaki 3 yang melayang di udara. Dalam benaknya, sebuah teka-teki pada akhirnya mulai terpecahkan. Tunggu dulu. Kalau dia benar-benar api gagak emas matahari agung yang asli, kenapa dia justru muncul untuk membantu kita? Tatapannya itu berubah semakin serius. Dia lalu teringat dengan pesan sang imam besar. Waspadalah terhadap belalang sembah yang mengincar jangkrik, karena ada burung oriole yang menunggu di belakang. Mata Soyen pun langsung berbinar. Jadi, burung oriole itu benar-benar ada. Tidak hanya 1, bahkan ada 2. Namun alih-alih merasa lega, Soyen justru semakin waspada.
Dia segera menyapu seluruh medan pertempuran ini dengan kekuatan jiwanya. Kalau memang ada burung Oliole, berarti masih ada pihak lain yang belum muncul. Tatapan matanya berkeliling tanpa henti. Dia tidak takut jika harus bertarung seorang diri. Yang dia khawatirkan adalah puluhan ribu prajurit dari klan Xiao yang ada di belakangnya. Mereka semuanya telah bertarung demi klan Xiao. Mereka tidak boleh mati di tempat ini. Tetapi ketika suasana mulai sedikit tenang, terdengarlah suara aneh. Klang, klang, klang. Suara logam bergesekan menggema dari berbagai arah. Kadang terdengar sangat dekat. Sesaat kemudian, seolah berasal dari langit, lalu berpindah pada bawah tanah. Semua orang saling berpandangan. Apa itu? Hah? Apa itu? Mungkinkah lonceng MBG? Pada saat yang sama, gagak emas kecil berkaki 3 mendadak mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Lengkingannya kali ini terdengar jauh lebih tajam. Hanya Xiaoyan yang memahami makna itu. Yang mulia, ada niat jahat yang luar biasa. Jantung Xiaoyan pun langsung berdegup dengan keras. Belum sempat dia memperingatkan semua orang, tiba-tiba kerak. Rantai-rantai hitam muncul dari kehampaan. Jumlahnya ribuan, yang kemudian terus bertambah menjadi puluhan ribu. Rantai-rantai hitam itu melesat seperti ular berbisa, menari liar di udara sebelum saling bertautan. Dalam hitungan detik saja terbentuklah sebuah sangkar raksasa yang telah mengurung semua orang di dalam medan pertempuran ini. Apa ini? Siapa yang telah melakukannya? Kepanikan kembali melanda. Bahkan Zhen Zongfan, Tuan Guiyin, Zhan Huan merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aura yang sangat jahat, aura yang jauh lebih mengerikan daripada aura milik leluhur Balai Pil. Di tengah keheningan itu terdengarlah suara tertawa. Tawa itu membuat bulu ketek semua orang pun berdiri. Di 4 penjuru langit, timur, barat, selatan, utara, kabut hitam mulai berkumpul, perlahan membentuk 4 sosok manusia. Begitu mereka melihat wajah dari Tuan Guiyin langsung pucat. Tetua Suetu juga membeku. Tidak mungkin. Mereka sebenarnya adalah Tuan Guiyin mengepalkan tinjunya. Itu adalah 4 iblis dari aliansi bayangan. Seluruh tubuh dari Tuan Guiyin langsung bergetar. Xiaoyan memperhatikan perubahan itu dan kemudian dia bertanya, Tuan Guiyin, siapa mereka sebenarnya? Tuan Guiyin menjawab dengan suara yang berat. Mereka adalah fondasi sesungguhnya dari aliansi bayangan. Orang-orang yang bahkan belum pernah kulihat secara langsung selain atasanku. Tatapan matanya tertuju pada sosok berjubah hitam di arah utara. Itu adalah Qi, pemimpin sejati aliansi bayangan. Tetua Suetu menelan ludahnya. Jika 4 iblis sudah muncul, berarti mereka datang untuk memusnahkan semua orang. Suasana kembali membeku. Zhen Zongfan melangkah maju. Aliansi bayangan? Apa maksud semua ini? Tuan Guiyin hanya tersenyum pahit. Kita semuanya sebenarnya hanyalah umpan. Kita bertarung melawan Balai Pil, sementara mereka menunggu sampai kita kehabisan tenaga. Zhen Zongfan mengepalkan tinjunya. Kurang ajar. Selama Kaisar Ras Manusia masih berdiri di tempat ini, aku tidak akan pernah menyerah. Ada juga Kaisar Ras Xiao dan aku Kaisar Iblis. Hei kalian 4 iblis, apakah kalian benar-benar ingin memusuhi seluruh benua Daudi? Namun tidak ada jawaban. Keempat sosok itu hanya berdiri diam di udara. Aura menakutkan mereka terus meningkat. Tuan Guiyin menarik nafas panjang. Itu bukan rantai biasa. Itu sebenarnya adalah formasi rantai pengunci jiwa. Mendengarkan nama itu, wajah dari para ahli langsung berubah mustahil. Jadi formasi rantai pengunci jiwa benar-benar ada. Tuan Guiyin menganggukkan kepalanya. Kalau formasi ini telah aktif, bahkan ahli bintang 8 Daudi pun sulit melarikan diri. Dan kita benar-benar terjebak. Di sisi lain, Cailin menggenggam lengan dari Xiaoyan dengan erat. Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan? Tatapan dari sang ratu itu penuh kecemasan. Dia belum pernah melihat Xiaoyan berada dalam situasi seburuk ini. Xiaoyan menarik napas panjang, melihat pada sangkar rantai hitam, lalu memandang 4 iblis di 4 arah yang berbeda. Kemudian Xiaoyan juga melihat leluhur Balai Pil. Akhirnya dia mengerti semuanya. Jadi inilah burung Oriole yang dimaksud oleh imam besar. Mereka sengaja membiarkan kita bertarung dengan Balai Pil, saling melukai satu sama lain,
Setelah kedua belah pihak kelelahan dan juga kehabisan tenaga, barulah musuh yang sebenarnya akan muncul, dan itu adalah mereka, 4 iblis dari aliansi bayangan. Cailin menggenggam tangan Souyan semakin erat. Lalu, sekarang bagaimana? Souyan memaksakan senyuman tipisnya. Jangan takut, target utama mereka bukan kita. Mereka ingin menguasai seluruh keadaan. Selama kita tetap tenang, masih ada peluang untuk bisa membalikkan semuanya. Meskipun mengucapkan kata-kata itu, alis dari Souyan tetap berkerut. Karena jauh di dalam hatinya dia tahu pertempuran yang baru saja mereka lalui hanyalah sebuah awal. Musuh sesungguhnya baru saja memperlihatkan wajah mereka. Dan itu adalah 4 iblis, fondasi utama dari aliansi bayangan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Souyan akan bisa menemukan cara untuk mengalahkan 4 iblis dari aliansi bayangan yang merupakan musuh sesungguhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.